Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, pada kaki salib-Mu. Pada kaki salib-Mu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat akan tiba masanya, orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah panjang lebar membaca ayat firman Tuhan akan kita renungkan pada hari ini. Dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu belajar melihat hidup. Sekali lagi, belajar melihat hidup. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan secara terkhusus dalam
memperingati Jumat Agung, di mana Yesus Kristus disalibkan dan mati di kayu salib hanya untuk menebus kita manusia yang berdosa. Hal ini yang boleh kita pelajari dalam renungan pada hari ini. Kita melihat bagaimana Yesus Kristus dibawa menuju Bukit Golgota, Bukit Tengkorak untuk disalibkan. Ada sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya adalah banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Yesus Kristus. Kita melihat Bapak Ibu, ada banyak orang yang merasakan kesedihan ketika Yesus Kristus ditangkap bahkan digiring untuk disalibkan. Itu terbukti bagaimana perempuan-perempuan boleh menangisi dia dan meratapi apa yang terjadi dalam diri Yesus. Namun hal unik boleh kita perhatikan, Yesus bukan merasa seperti dikasihani, memiliki orang-orang yang mengasihi dia. Namun kita melihat Yesus menegur mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus harus menyatakan bahwa ia harus mati di kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa. Itulah menjadi suatu hal yang sangat penting boleh kita pegang, bahwa kematian Yesus Kristus membawa pendamaian dalam hidup kita. Yang paling penting untuk boleh merenungkan bagaimana besarnya kasih Allah dalam hidup kita, bagaimana Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Yang paling penting kita lakukan adalah belajar melihat hidup kita. Apakah hidup kita sudah sepadan dengan kehendak Allah? Apakah hidup kita sudah mencerminkan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menegaskan kepada kita hari ini. Dikatakan di ayatnya yang ke-43, bagaimana Yesus Kristus boleh menjawab perkataan atau permintaan dari salah seorang yang disalibkan bersama dengan Yesus Kristus. Kita melihat Bapak Ibu, dia berkata kepada Yesus ayat ke-42, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kita melihat 43 bagaimana Yesus menjawab perkataan orang tersebut. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat bagaimana seorang yang dihukum tersebut boleh menyadari dan melihat kepada dirinya yang begitu hina. Dia pantas untuk dihakimi, dia pantas untuk dihukum. Sedangkan Yesus, ia berkata di ayatnya yang ke-41, "Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Bapak Ibu saudara terkasih, dia tidak memandang kepada Yesus, tetapi dia memandang dirinya yang hina, yang tak pantas menilai apa yang terjadi kepada Yesus Kristus. Namun dia mengakui bahwa Yesus sanggup menanggung itu, dan ia percaya bahwa dia adalah Raja Mesias yang datang ke dalam dunia. Sehingga Yesus menjawab perkataan dia bahwa dia akan bersama-sama dengan Yesus hari itu juga. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam merenungkan betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita, terkhusus pada hari ini memperingati bagaimana Yesus Kristus disalibkan dan boleh membawa damai dalam hidup kita. Mari kita belajar dari perkataan Yesus kepada perempuan-perempuan yang menangisi dia, supaya menangisi dirinya sendiri. Demikianlah yang boleh kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah layak
atau pantas untuk boleh mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan kita boleh belajar dari seorang penyambut yang dihukum bersama dengan Yesus. Dia tidak melihat kesalahan orang lain, namun menilai dirinya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita belajar demikian sehingga Allah boleh bergerak atas hidup kita dan kita boleh merasakan kasih karunia daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang boleh kami pelajari terus dalam Jumat Agung ini, memperingati Yesus Kristus yang mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kami. Tuhan, ajar kami untuk melihat diri kami, bukan melihat kesalahan orang lain, bahkan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam diri kami. Tuhan, biarlah kiranya lewat ini kami boleh merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, mengaku kesalahan kami, dan kami boleh mengalami kasih karunia daripada Tuhan Allah. Terima kasih untuk pengorbanan di kayu salib. Biarlah kiranya kami boleh menikmati anugerah yang daripada Tuhan itu. Terpuji Engkau Bapa, dan kami berdoa untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.